Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berikut ini akan saya bacakan hadis terkait dengan Ramadan dan berkaitan dalam hal suami istri yang melakukan jima' di siang hari Ramadan. Melalui Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau meriwayatkan dari salah seorang sahabi yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian orang itu berkata, innal akhar waqa'a ala imra'atihi fi Ramadan. Inna, sesungguhnya al-akhar. Al-akhar itu adalah orang lain. Jadi orang ini tidak terus terang mengkisahkan terhadap dirinya, tetapi mengatakan bahwa ada orang begitu telah terjadi sesuatu terhadap istrinya di bulan Ramadan. Dan ini adalah merupakan isyarat, merupakan tauriyah atau pertanyaan secara tidak langsung, dan Rasul mengerti artinya. Waqa'a ala, ya, itu adalah terjadi atas. Yang dimaksud di sini adalah jima', ya. Jadi seseorang melakukan jima' dengan istrinya pada bulan Ramadan, ya. Dia istrinya, tapi kita tahu bahwa bulan Ramadan itu, walaupun dia istrinya, maka hukumnya adalah haramun. Seperti halnya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Walaupun makanan dan minuman itu adalah milik kita, tetapi dia haram untuk dimakan dan diminum. Karena waktu siang adalah belum halal bagi orang yang saum pada bulan Ramadan untuk menikmatinya. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah. Faqala, atajidu, ya, Rasul maksudnya. Rasul bertanya kepada orang ini, atajidu ma tuharriru raqabatan? Apa kamu bisa mampu menemukan cara kamu membayar kafarah untuk membebaskan dari kesalahanmu? Caranya adalah kamu berbebas diri dengan membayar kafarah, penghapus dosamu. Yaitu caranya adalah kamu bebaskan budak. Ya. Qala la, kata orang itu tidak. Tidak. Yang dimaksud tidak di sini adalah dari pemaparan kisahnya, orang ini tidak mampu, bukan tidak ada. Jadi kata dia tidak bisa, tidak mampu, tidak dapat. Akhirnya Rasul kemudian bertanya lagi, fatastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apa kamu bisa, kamu mampu saum selama 2 bulan berturut-turut? Ya, kalau katakan saja 1 bulannya 30 hari, maka Rasul memberikan solusi. Karena kamu tidak bisa memerdekakan hamba, memerdekakan budak, maka kamu saum selama 2 bulan berturut-turut. Itu adalah kafarah sebagai pengganti. Qala la, kata orang ini juga, Rasul tidak bisa. Ya, bukan dia adalah belum mencoba, tapi barangkali sudah terbayang bahwa orang ini tidak mampu melakukan saum berturut-turut selama 2 bulan. Qala, kemudian Rasul bertanya lagi, afatajidu ma tut'imu bihi sittina miskinan? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Jadi dikalkulasi 1 hari 1 miskin. Ya, kamu harus saum 2 bulan. Tapi karena kamu tidak bisa, maka memberi makan orang miskin sebanyak 60. Jadi sama dengan konversi. Saum 2 bulan dikonversi dengan 60 orang miskin diberi makan.
Orang ini laki-laki menjawab, qala la, tidak bisa ya Rasulullah. Tidak bisa di sini bisa jadi karena bukan tidak bisa menunaikannya, tetapi dia tidak punya. Jadi orang ini sudah tidak mampu, ya. Kemudian orang ini tidak bisa juga saum, ya. Nah, tidak mampu. Yang kedua adalah tidak mampu dari sisi material. Karena apa? Dia tidak punya. Qala Rasul kemudian setelah itu berkata, fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr. Nah, akhirnya apa? Rasulullah SAW ke belakang rumah. Kemudian beliau membawa ya setakar atau sekarung ya daripada kurma. Kemudian Rasul bersabda, at'im hadza angka. Ya fulan, berikan ini makanan sebagai kafarah bagimu. Jadi maksudnya adalah ini Rasul membantu, kemudian ini bukan untuk kamu, tetapi kamu bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan dia berfungsi sebagai kafarah untukmu. Ternyata orang ini menjawab juga, qala ala ahwajin minna. Kata beliau, ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju minna. Kalau yang engkau berikan ini berupa kurma ini harus kubagikan untuk orang yang lebih butuh, maka di kampung ini tidak ada yang lebih butuh dariku, dari kami. Berarti orang ini miskin. Maka Rasul pun menjawab, fa'at'imhu ahlaka. Ya sudah kalau begitu, beri makan keluargamu. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, banyak pelajaran dari hadis ini, tetapi untuk menyingkat sehingga kita khususkan tentang masalah Ramadan ini adalah bahwa tidak boleh dosa, bahkan dosa besar, seorang suami berjima walaupun dengan istrinya jika itu terjadi di siang hari bulan Ramadan. Karena siang hari bulan Ramadan adalah waktu di mana dia menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri daripada syahwat. Jika orang melanggar itu, maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya adalah tadi, satu, memerdekakan hamba sahaya. Kalau dia tidak mampu atau tidak ada, maka berarti dia harus saum 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata dia juga tidak mampu, maka dia hendaknya memberi makan 60 orang miskin. Ini yang disebut dengan kafarah, dan kafarah ini bukan pilihan, tetapi dia adalah urutan. Kalau tidak bisa yang pertama, turun kepada yang kedua. Tidak bisa juga yang kedua, maka turun kepada yang terakhir, yaitu memberi 60 orang miskin. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang terjebak untuk melakukan ini, walaupun dia halal di malam hari, tetapi di siang hari adalah dia haram. Dan karena itu, maka apa saja yang menuju kepada terjadinya jima, atau yang disebut dengan muqaddimah, atau penghantar kepada jima, hendaknya dihindarkan dan dijauhi, karena ini akan mengundang kafarah yang bisa menyulitkan dia, atau justru terjebak ke dalam dosa yang tidak kecil. Demikian, ikhwatul iman, mudah-mudahan cukup. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.